Kalau udah tahu gimana caranya menyatakan suatu vektor, sekarang kita lihat gimana kalau mau ngitung besar dari vektor. Besar vektor, ya kan? Kalau misalnya vektor itu vektor satu dimensi, misalnya vektor U yang tadi sama dengan 5, besarnya berapa? Panjang vektor ini berapa? Gampang ya, berapa? Ya 5 lah, karena dia cuma satu arah gini doang, dan ini 5. Ya udah berarti panjang totalnya adalah 5. Sekarang kalau vektor itu dua dimensi, ya misalnya gue sebut aja vektor apalah, set misalnya kayak gini, ini vektor P. Ternyata vektor P ini ternyata adalah 3 4. Kalau mau nyatain besar dari besar udah itu. Kalau mau nyatain besar dari vektor P itu sama berapa? Ada yang bisa punya tebakan? 5, bener kah? Dapat dari mana sih 5 ini? Gampang. Kita pakai panjang dari Pitagoras ya nggak? Ya kan? Nah, dari sini lo bisa ngeliat bahwa kalau ini 3 4 berarti panjang ke sini 3 dan ke sini 4 gitu kan? Kalau gitu panjang yang ini berapa? Kita bisa pakai Pitagoras langsung boy, jeder. Jadi panjang dari P ini itu bisa akar dari komponen-komponennya. Ya, sementara kita sebut aja PX kuadrat ditambah PY kuadrat. Jadi deh panjang vektor P. Ya, ini menyatakan panjang vektor P. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya tiga dimensi, suatu vektor tiga dimensi kita sebut aja vektor R, itu ternyata panjangnya 3 2 1, maka berapakah panjang dari R? Hitungnya pakai apa? Ya pakai lagi-lagi pakai Pitagoras untuk kita terapin di dalam tiga dimensi. Pitagoras tiga dimensi gimana? Sama aja. Vektor R panjangnya vektor R jadi panjangnya sama dengan akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat tambah Rz kuadrat. Udah sama aja. Ya kayak Pitagoras juga cuman ada tiga nih. Ya komponen-komponen. Jadi kalau gitu panjang vektor R sama dengan akar 9 tambah 4 tambah 1. Berapa tuh? 13, 14 berarti akar 14. Oke? Jelas ya? Gampang, tidak aneh-aneh. Nah, sekarang kita bicara tentang konsep vektor satuan. Vektor satuan sebenarnya bukan konsep yang aneh-aneh juga banget sih. Jadi cuma cara penulisan vektor doang. Nah, ini dia nih yang bikin vektor kayaknya susah, kayaknya doang. Karena ada simbol-simbol baru. Nah, tadi kan kalau misalnya gue punya vektor ribet, P misalnya. 3 2 1. Ya. Vektor satuan intinya tuh gini. Ada vektor I, biasanya nulisnya gini, J, dan K. Enaknya nulisnya gini nih. Em, I, J, K. Kalau dalam vektor tiga dimensi, itu ditulis, gue ke samping aja ya, supaya nggak repot. Itu tuh 1, 0, 0. J itu 0, 1, 0. K ya udah jelas 0, 0, 1. Artinya apa? Vektor I itu sebenarnya kayak vektor biasa aja, cuman 1, 0, 0. Udah. Si J juga gitu. Kalau mau nulisnya ke bawah gitu ya. Dan K juga adalah vektor yang 0, 0, 1. Ngapain perlu ada vektor-vektor ini? Lo bisa lihat bahwa P itu, sebelum masuk sana kita akan dikit perkalian skalar dalam vektor. Perkalian skalar dalam vektor intinya sih gampang. Nanti kita akan lanjutin di kemudian. Misalnya ada suatu vektor M yang besarnya 2, 3. Ada suatu konstanta, biasa konstanta kita pakai K, tapi jangan ketukar sama K yang ada pentungannya di atasnya. Ini ada suatu konstanta, misalnya contohnya 3 2 atau bisa juga akar 5, suatu konstanta ya. Ya suatu besaran yang ada konstantanya. Kita bisa menyatakan misalnya ada suatu vektor N yang merupakan K dikali vektor M. Ngerti? Ini perkalian skalar.
apa yang terjadi kalau N itu M itu kita kalikan dengan K yang adalah 23. Sembarang kita ambil K misalnya nilainya 2 gitu. Misalnya ada 3 deh. Kalau kita ngambil nilai 3 untuk K, misalnya di sini 3, 2, 3, maka vektor N itu akan sama dengan 3 kali 2, 3 kali 3. Jadi 6, 9. Gampang dong. Oke? Ya. Nah, nanti perkalian skalar, ngerti kan ya bagian sini kan? Nah, nanti perkalian skalar kenyataannya dalam bentuk vektornya bagaimana? Berikutnya kita bahas di khusus bagian perkalian skalar. Tapi ada konsep kayak gini nih, bahwa perkalian skalar itu membuat suatu vektor itu dikali sekian. Nah, dalam kasus vektor satuan terus gimana? Jadi, gue ulang lagi, bahwa vektor P yang misalnya lo punya 2, 3, atau min 2 deh. Ini juga bisa dinyatakan dalam vektor-vektor satuan, bahwa vektor P ini tuh 2 kali I ditambah 3 kali J ditambah minus 2 kali K, atau simpelnya jadinya 2I ditambah 3J ditambah, kok ditambah lagi, minus 2K. Jelas? Karena I tadi kan 100. Oh, 2I berarti ya 200. Ya, kalau gue mau rapih kita buktikan bahwa oh ini 200 men. Yang ini berarti 3 kali J. J kan tadi 010. Oh, berarti 0, 3, 0. Yang ini berarti ditambah hitungannya ya. 0, 0 min 2 gitu. Oke. Yang ujung-ujungnya akan menghasilkan nilai persis seperti yang dihasilin di sini. Jelas ya? Jadi yang gue bilang cuman biar kelihatan susah doang, padahal mah gitu doang, kagak ada ya, apa ya? Jangan ketipu lah sama vektor, simbol aja yang susah. Ya, kalau kita punya vektor misalnya M juga gitu, vektor M. Vektor M adalah 3I min 4K. Wah, berapakah panjang vektor jangan vektor M? Berapakah panjang akar 5 misalnya gue punya vektor P yang adalah akar 5 dari vektor M, dan gue minta berapakah panjang vektor P. Wah, kayaknya jiper, ya nggak sih? Wah, apa nih, gimana nih? Jangan panik bro. Kita bisa mulai dengan mendefinisikan dulu. Oh, kalau gitu vektor M kalau dia 3I dan min 4K, gampang dong, berarti dia 3, J-nya nggak ada kan? 0 berarti. Bawah, oh min 4. Gampang dong. Nah, vektor P akar 5 kali vektor M. Kalilah lo ini, lo kali nama akar 5. Jadinya apa? 3 akar 5, ya nggak? 0 sini tetap. Ini min 4 akar 5. Kalau mau nanya panjang dari vektor P, jadi diapain? Tinggal tarik akar, kuadratin, ya nggak? 3 kuadrat 9 akar 5, berarti 9 kali 5, 45. 16 min 4 kali min 4 ya, 16 ya, 16 kali 5, 80. Berarti panjangnya berapa nih? Akar 125 sama dengan, ada nggak akarnya 125 nih? Ada 5 akar 5. Oke? Ya. Jadi nggak sesusah itu juga. Cuman simbol-simbol aja yang ya agak baru gitu. Ya.